Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refaridi Aisyah dengan NIM 2410113063 dari kelas tindak pidana tertentu dalam KUHP 2.12. Saya ingin menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan pasal 486 sampai 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 486 yang membahas mengenai tindak pidana penggelapan secara umum, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang milik orang lain yang sebelumnya sudah berada di bawah penguasaannya, kemudian dia menguasai barang tersebut seolah-olah itu miliknya sendiri, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian. Orang yang melakukan tindak pidana ini kemudian diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 487 yang membahas mengenai tindak pidana penggelapan ringan, di mana ada beberapa syarat barang dapat dikatakan sebagai penggelapan ringan. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan ternak. Yang kedua, nilainya tidak lebih dari 1 juta. Dan yang ketiga, bukan merupakan mata pencaharian dari pemilik aslinya. Nah, orang yang melakukan tindak pidana penggelapan ringan ini diancam pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 488, di pasal ini dijelaskan bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan karena adanya hubungan pekerjaan. Terus yang kedua, adanya jabatan atau profesi. Dan yang ketiga, seseorang tersebut dibayar untuk mengelola barang ini. Nah, orang yang melakukan tindak pidana ini biasanya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Pasal 489, biasanya penggelapan ini dilakukan oleh orang yang menerima barang karena untuk disimpan. Terus orang yang bertindak sebagai wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Hukuman pidana dari penggelapan ini yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Pasal 490 yang membahas mengenai ketentuan tambahan dari tindak pidana penggelapan. Pada ayat 1-nya, jika pelaku merupakan suami atau istri dari korban yang hidup bersama, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Pada ayat kedua, jika pelaku merupakan suami atau istri dari korban tetapi sudah berpisah atau keluarga sedarah atau semenda, maka penuntutan dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban. Ayat ketiga menyatakan bahwa dalam sistem masyarakat tertentu dapat dilakukan oleh orang yang menjalankan kekuasaan atau kewenangan ayah. Pasal 491 yang membahas mengenai pidana tambahan kepada orang yang melakukan tindak pidana penggelapan. Pada ayat 1 dinyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim atau pencabutan hak tertentu. Ayat kedua menyatakan bahwa jika tindak pidana penggelapan dilakukan dalam menjalankan profesi tertentu, maka dapat dikenai atau dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. Terakhir, saya akan memberikan contoh kasus dari tindak pidana penggelapan ini. Yang pertama, kronologinya. Dimulai dari terdakwa yang bernama Ani Ardian yang bekerja kepada korban untuk mencari batok kelapa di sekitaran Kabupaten Seluma pada 6 Desember 2025. Korban ini kemudian memberikan uang perjalanan sebesar 1 juta rupiah dan menggunakan mobil milik korban untuk mencari batok kelapa tersebut. Nah, setelah mencari, keesokan harinya menyatakan bahwa belum menemukan batok kelapa tersebut dan menyarankan alternatif lain yaitu membeli arang. Dan kemudian korban membeli arang tersebut sekitar 1.300-an kilogram dengan mentransfer uang sebesar 17.700.000 rupiah kepada terdakwa. Diketahui bahwa transaksi pembelian tersebut gagal atau batal karena penjual arangnya sudah menjual barang dagangannya kepada pelanggan tetap lainnya. Akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli handphone, judi online, dan lain-lain. Amar putusan hakim, terdakwa Ani Ardian terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 486 dan kemudian dijatuhi pidana penjara 1 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.